Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, siang ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Seperti materi yang sudah saya share di WA Group, ya. Di WA Group yang materi 1B, di situ sudah dijelaskan bahwasanya persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini saya hanya akan memberikan gambaran singkat saja mengenai persamaan dasar akuntansi. Kita tahu semua bahwasanya persamaan dasar akuntansi, ya, ini adalah contoh. Yang pertama kita lakukan kan jelas, kita menganalisis dokumen transaksi. Ini dokumen transaksi sederhana, ya, dari Happy Family, di mana 1 Juli 2007, ini saya contohkan nanti 2. Nah, untuk mengerjakan ke dalam persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu dulu rumusnya. Rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal atau ekuitas. Jadi seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini berarti harta perusahaan itu didapat dari dua sumber, utang ditambah dengan ekuitas. Apapun jenis bentuk perusahaan, saya yakin harta dari perusahaan tersebut itu akan ada dua sumber. Kalau dari pemilik sendiri itu dinamakan dengan ekuitas, tapi kalau dari pihak luar itulah yang dinamakan utang. Kemudian ketika utang ditambah dengan ekuitas atau modal pemilik, itulah yang dikatakan dengan harta suatu perusahaan. Jadi gitu ya. Oke, baik. Untuk menyelesaikan kasus di atas, di sini yang pertama, ini Hario, ini jelas kayaknya pemilik perusahaan. Jadi Hario mentransfer uang dari rekening bank pribadinya ke rekening Juli Bank BCA yang digunakan untuk operasi perusahaan Happy Family sebesar 36 juta. Kita harus menganalisis apa yang terjadi dari sebuah transaksi di atas. Ingat, setiap transaksi itu akan mempengaruhi minimal 2 akun atau lebih. Apa saja? Ya, kita analisis dari Hario transaksi ini. Ya, baik. Kita lihat. Kita mungkin bisa menggunakan tabel untuk bantuan agar mempermudah kita dalam bekerja. Ya, kita anggap saja seperti ini. Ini di sini kita harta. Ya, harta. Lah, harta itu juga bermacam-macam. Ada yang bentuk kas, ada yang bentuk perlengkapan, ya, ada yang bisa berbentuk peralatan dan semacamnya. Klasifikasi akun sudah ada di materi yang sudah kita pelajari atau yang sudah diupload itu ya di WA Group. Baik, harta. Di sini harta yang bertambah apa? Jelas, harta yang bertambah adalah kas. Kan gitu ya. Kas bertambah. Kas bertambah berapa? 36 juta. Kemudian di sini sama dengannya. Kenapa sama dengannya di sini? Nah, mungkin nanti akan ada beberapa yang posisinya hartanya lebih dari satu. Makanya kita sediakan kolom seperti ini. Mungkin ini bisa kita gabung seperti ini. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Nanti kalau ditanyakan silakan komen langsung di grup ini. Langsung nanti akan kita bahas. Baik, selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya setiap transaksi itu akan mempengaruhi minimal 2 akun. Maksimal berapa? Ya tergantung dari transaksinya itu sendiri. Lah, kemudian tadi di harta, di sini posisinya ada apa? Harta sama dengan utang. Kemudian di sini modal. Nah, ketika kita mendirikan pertama, karena ini didapat dari uang pribadi gitu ya, rekening pribadinya ke bank pribadi, jadi ini masih modal yang dimiliki sendiri. Kalau yang dimiliki sendiri berarti langsung di sini juga. Ya, modal bertambah 36 juta. Nah, jadi fungsi sama dengan di sini, ketika kita ngomong sama dengan, ini menandakan bahwasanya posisi kiri itu harus sama dengan posisi kanan. Apa artinya? Ya ketika di sisi kiri harta ini 36 juta, berarti di sisi kanan penjumlahan antara bagian utang dan bagian modal juga harus 36 juta.
Jadi seperti itu. Nah, kita ketambahan lagi misalkan untuk posisi tanggal 5 membayar sewa kantor untuk bulan Juli 2007 sebesar 3 juta. Nah, ini juga bisa kalian tambahin kolom lagi ya. Misalkan di sini ini adalah kolom tanggal. Ini misalkan kolom tanggal, ini adalah transaksi tanggal 1 tadi, 1 bulan Juli, bulan 7. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan transaksi tanggal 5 bulan 7, di mana transaksinya membayar sewa kantor untuk bulan Juli 2007 sebesar 3 juta. Ketika kita membayar sewa, apa yang berakibat? Apa yang akan, apa namanya ya, yang terpengaruh dari transaksi tersebut? Jelas, kalau kita membayar sewa, uang kita yang berkurang. Ketika uang kita berkurang, sisi kanannya apa? Oh, modal. Otomatis modal perusahaan juga berkurang. Oleh karenanya, di sini kita bikin ya berkurang. Kalau berkurang biasanya di akuntansi ditandai dengan angka tanda kurung atau tanda minus, langsung 3 juta. Modal juga 3 juta. Maaf. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti kalian bisa mengerjakannya di buku, di lembaran. Kalian kalau punya laptop silahkan dikerjakan di Microsoft Excel dengan bantuan Microsoft Excel sehingga biar cepat. Nah, setiap transaksi tadi yang pertama tidak kita jumlah. Yang kedua, ketika ada sudah dua transaksi seperti ini, lebih baik ini dijumlah. Di kolom harta ini silakan digabung seperti ini ya. Untuk di merge cell digabung. Hartanya berapa sekarang? 36 dikurangi 3 juta. Ya. Atau kalau kalian tidak mau digabung di sini. Posisi kas sekarang berapa? Ini ya. Ini posisi nanti di garis agak tebal sedikit. Di sini berapa? Berarti tinggal 33 juta. Kemudian yang sini karena ini 0, ini 0. Kemudian di sini juga masih sama, 33 juta. Oke, baik ya, bisa dipahamin? Baik. Kalau sudah, ini kita lanjutkan. Anggap saja di sini ada tanggal 7. Di sini dibeli perlengkapan sebesar berapa? Ayo, berapa? 2 juta gitu ya. Dibeli perlengkapan 2 juta kepada toko cahaya secara kredit. Oke, baik. Dibeli perlengkapan sebesar 2 juta kepada toko cahaya secara kredit. Nah, kita analisis apa yang berpengaruh dari sebuah transaksi ini. Berarti apa? Coba perlengkapan. Perlengkapan bertambah. Perusahaan kalian itu menambah perlengkapan. Ya. Jadi kalau menambah perlengkapan, bagaimana mencatatnya, Pak? Seperti ini. Ini tanggal 7 bulan 7. Kas. Oh, ini bisa kita tambahin dengan akun perlengkapan. Jadi silahkan nanti di soal akan saya tunjukkan apa akun-akun apa saja yang harus kalian sediakan, itu sudah ada di dalam soal. Nah, perlengkapan bertambah berapa? Perlengkapan bertambah sebesar 2 juta. 2 juta ya. Ini tetap dikasih sama dengan, ini juga sama dengan. Nah, kemudian apalagi yang sisi kanan? Yang sisi kanan dibeli perlengkapan sebesar seperti ini. Nah, dibeli perlengkapan secara kredit. Kalau secara kredit berarti utang perusahaan bertambah. Oh, berarti di sisi sini utangnya yang bertambah. Jadi seperti itu. Lah, ini karena sudah ada dua, ini kan saldonya. Ya, ini seharusnya di sini ada yang paling enak itu dibuat garis bawah seperti ini. Ketika sudah dua seperti ini, ya, ini garis tebal bisa enggak ini ya? Nah, ini misalkan seperti ini digaris ya. Jadi di sini digaris tebal biar menandakan apa? Itu penjumlahan. Begitu pula dengan yang di bawah. Jadi setelah transaksi tambah transaksi, kalian juga harus melakukan garis. Ini digaris semua. Oke. Jadi ini digaris semua seperti ini. Ya, ini 0 kan? Di sini juga mungkin bisa dikasih tanda 0. Nah, ini baru dijumlah. Di sini apa? Oh, karena 0 tetap 33 juta.
tetap 30 juta. Lah, sekarang di sini perlengkapan tambah 2 juta. Tambah 2 juta. Ini tetap sama dengan, berarti ini 2 juta. Mohon maaf, belum ada titiknya. Kemudian di sini tetap 33 juta. Nah, ini ketika dibeli perlengkapan secara kredit, itu terpengaruh. Dan 3 soal ini kebetulan yang terpengaruh adalah sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan 1, sisi kiri 1. Nah, apakah bisa yang terpengaruh itu hanya sisi kiri saja atau sisi kanan saja? Bisa. Semisal perlengkapan ini dibeli secara tunai, ya, perlengkapan dibeli secara tunai, misalkan tanggal 10, kita tulis seperti ini perlengkapan, tapi di sini bahasanya adalah secara tunai. Pasti yang terpengaruh apa? Yang terpengaruh adalah perlengkapan bertambah. Misalkan ini 4 juta, perlengkapan bertambah, tapi karena kita tunai, perusahaan mengeluarkan apa? Uang. Jadi perusahaan akan mengeluarkan uang. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita kerjakan, jadi yang terpengaruh dalam PDA itu tidak hanya sisi kiri dan sisi kanan, tidak harus. Bisa sisi kiri saja atau dua-duanya. Ya, jadi seperti itu. Ini misalkan tanggal 10 bulan 7, berarti ini karena kita mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang sebesar 4 juta. Kasnya sebesar 4 juta, ini bertambah 4 juta, perlengkapan 4 juta. Yang sisi kanan gimana, Pak? Yang sisi kanan 0 semua. Sehingga ketika ini digaris ya, Rek. Garis agak tebal. Kalau kalian mengerjakan lebih enak digaris lebih tebal. Nah, seperti ini berarti 33 kurangi 4. Ini tinggal 29 juta. Ini 4 juta. Oh, maaf. 4 ditambah 2. Harusnya 6 juta. 6 juta. Kemudian ini sama dengan ini 0. Oh, bukan 0. Tapi di sini 2 juta. Kenapa 2 juta? Saldonya. Karena ini kan penjumlahan dari saldo dari sebelum transaksi tanggal 10. Ketika ditambah dengan transaksi tanggal 10 baru. Ini jumlahnya 2 juta, sini tetap 33 juta. Nah, apakah benar 33 tambah 2, 35? Sisi kiri jumlahnya harus 35. 29 ditambah 6 sama-sama 35. Baik, itu ya, itu contoh sekilas dari persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya silakan kalian kerjakan di soal praktek, nanti silakan dikumpulkan juga lewat Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.